Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 12 TKJ 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Saya atas nama Nurul Huda. Saya Muhammad Nur Fahrisan. Saya atas nama Muhammad Nur Azim. Saya atas nama Muhammad Repaldi S. Baik, adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu statistika. Dalam KD 3.5, mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual, dan 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Bagian A, pengertian dan kegunaan statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari metode pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta penarikan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian sehingga pengambilan suatu keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, statistika tidak hanya merupakan sekumpulan angka-angka, tetapi dengan statistika, angka-angka yang terkumpul dapat digunakan untuk meramal kondisi pada masa-masa yang akan datang. Kemudian, ditinjau dari cara bekerjanya, statistika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membicarakan tentang cara pengumpulan, pengolahan dan penyajian, dan penganalisaan data dalam bentuk diagram serta informasi yang diberikan tidak berlaku secara umum. Dengan demikian, statistika deskriptif hanya bersifat menggambarkan tanpa menarik kesimpulan ataupun tentang data induksi yang lebih besar. Contoh, keadaan curah hujan di suatu daerah yang tercatat selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Kemudian 2, statistika inferensi. Statistika inferensi adalah bagian statistika yang membicarakan metode atau aturan-aturan dalam pendugaan, pengujian hipotesis yang dapat dipakai sebagai alat untuk menarik kesimpulan secara umum dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian diuraikan tentang sebab akibatnya. Contoh, rata-rata curah hujan di daerah Pasaman Barat pada bulan Juli selama 20 tahun terakhir adalah 3,3 cm. Adapun kegunaan statistika. 1. Dalam bidang marketing, statistika dapat digunakan sebagai analisis dalam penjualan, pemasaran, dan program-program periklanan. 2. Bidang produksi. Statistika dapat digunakan untuk membantu dalam persoalan penetapan standar kualitas proses atau pengendalian mutu, analisis efisiensi kerja, dan tes hasil produksi. 3. Bidang perkoperasian dan perkantoran. Statistika digunakan untuk mengambil keputusan, menganalisis data deret waktu atau membuat bilangan indeks, dan lain-lain. 4. Bidang riset. Statistika erat hubungannya dengan pengumpulan data dan bagaimana meringkas data sehingga menjadi bentuk yang mudah untuk dianalisis dan menentukan sikap atau langkah-langkah lebih lanjut. 5. Bidang perbankan. Ilmu statistika berfungsi sebagai bank data atau penyedia atau sumber suatu data. Bagian B, data statistika. Data adalah himpunan keterangan dari sebuah objek dalam suatu pengamatan observasi. Adapun data statistika adalah segala keterangan atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori, kualitatif, atau berbentuk bilangan. Adapun syarat-syarat data yang baik sebagai berikut. Yang pertama, data harus objektif. Dalam pengumpulan data, data yang diambil harus benar-benar objektif. Artinya, data tersebut harus sesuai dengan keadaan aslinya. Yang kedua, data harus relevan. Dalam pengumpulan data, data yang diambil harus relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Artinya, data yang diambil harus ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Ketiga, data harus up to date. Data yang akan digunakan untuk mengambil keputusan suatu permasalahan harus up to date.
Artinya, data harus tepat waktu, yakni keberadaan data tersebut selagi waktunya tidak terlalu lama dengan permasalahan yang diteliti. Yang keempat, data harus reliable, dapat dipercaya. Artinya, data harus benar-benar jujur, yakni kebenarannya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, data harus representatif, artinya penampilan data harus dapat mewakili seluruh objek yang diteliti. Macam-macam data dalam statistika. 1. Data tunggal. Data tunggal adalah data yang mempunyai sebaran ukuran sedikit dan biasanya membentuk barisan aritmatika serta jarak antara data terbesar dan data terkecil dekat. Contoh, nilai matematika dari 10 siswa 5, 6, 4, 5, 8, 7, 3, 6, 5, 9. 2. Data berbobot. Data berbobot adalah data tunggal yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Contohnya, X 75 frekuensinya 13, X 80 frekuensinya 7, X 85 frekuensinya 3, X 90 frekuensinya 9, X 95 frekuensinya 6, dan X 100 frekuensinya 2. 3. Data terkelompok. Data terkelompok adalah data yang mempunyai sebaran ukuran banyak dan biasanya tidak teratur, serta jarak antara data terbesar dan data terkecil jauh. Kemudian, data tersebut dikelompok-kelompokkan. Contohnya, nilai 31 sampai 40 frekuensinya 3, nilai 41 sampai 50 frekuensinya 5, nilai 51 sampai 60 frekuensinya 10, nilai 61 sampai 70 frekuensinya 11, nilai 71 sampai 80 frekuensinya 8, dan nilai 81 sampai 90 frekuensinya 3. 4. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya, tinggi badan Adi 167,5 cm, kecepatan motor 65 km per jam. 5. Data diskrit. Data diskrit adalah suatu data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contohnya, karyawan perusahaan Maju Sentosa ada 425 orang, terdiri atas 250 orang laki-laki dan 175 orang perempuan. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu data yang berbentuk bilangan dan harganya berubah-ubah atau bersifat variabel, sehingga data ini mencakup data kontinu dan data diskrit. Contohnya, data tentang ukuran tinggi badan, data tentang jumlah anak dalam keluarga, dan sebagainya. 7. Data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu data yang dikategorikan menurut lukisan objek yang diamati. Biasanya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan. 8. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh badan atau lembaga lain. Contohnya, Harian Singgalang mengutip daftar korban bencana tsunami di Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.